kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja maupun pemuda yang pada hari ini ikut bergabung bersama dengan gereja kita. Selamat datang buat setiap kita yang hari ini boleh bergabung di dalam Persekutuan Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang rindu untuk memuji, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari setiap kita para remaja pemuda, dimanapun kamu berada hari ini, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu teduh sejenak. Mari kita merendahkan hati kita, merendahkan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong kami, Engkau juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur buat 1 minggu yang telah kami lalui. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami percaya, kami bersyukur, kami boleh melalui semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti persekutuan kami ini, walaupun masih secara online, dari awal, pertengahan, hingga selesainya, Tuhan yang memberkati. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Bila kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak remaja yang terkasih di dalam nama Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bahkan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita menaikkan pujian kita bersama-sama. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Oh.
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, 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 betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
selamat pagi adik-adik remaja yang Lause kasihi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Lause berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh beribadah online, kami boleh menikmati setiap pujian kami kepada Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap firman yang kami baca dan renungkan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini tema yang sampai kepada kita adalah masih adakah tempat bagi Yesus. Terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema pada pagi hari ini adalah masih adakah tempat bagi Yesus? Ya, cerita ini adalah kisah Natal yang sering kali kita dengar tentunya. Ya, jadi setiap tahun kisah-kisah ini biasanya akan kembali kita kenang, kita ingat, bahkan kita mungkin ada beberapa orang yang pernah memerankan tentang drama kelahiran Tuhan Yesus, kita mungkin pernah mengambil bagian di dalamnya. Jadi karena kita bulan ini memasuki bulan Desember, jadi kita mulai melihat tentang kisah yang luar biasa, kisah di mana seorang anak lahir, tetapi bukan anak biasa saja. Dia adalah anak yang luar biasa karena dia adalah juru selamat kita. Nah, kisah ini berawal dari sebuah keputusan, sebuah sensus pertama yang diadakan di seluruh dunia. Pada waktu itu dicatat pada jabatan Kaisar Agustus. Tentunya termasuk Maria dan Yusuf. Ya, kalau kita lihat pada waktu itu mereka dari mana? Dari Nazaret mereka pergi ke kota yang bernama Betlehem. Kalau kita melihat di dalam Mika 5 ayat 1, di situ adalah sebuah nubuatan janji Allah bahwa di Betlehem akan bangkit seorang anak, seorang yang akan memerintah Israel. Ya, satu penggenapan yang Tuhan sudah janjikan. Kalau kita baca di dalam Mika 5 ayat 1 ini dikatakan di sana, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel.
yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Ini adalah sebuah nubuatan bahwa di Bethlehem, meskipun adalah kota kecil, tetapi justru disitulah akan ada seseorang yang lahir, yang bangkit memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dulu kala. Allah kita adalah Allah yang sudah ada dari Alfa sampai Omega, ya. Dan Tuhan Yesus memberikan dirinya lahir ke dalam dunia menjadi bayi Yesus. Nah, kalau kita lihat perjalanan yang dihadapi Ibu Maria untuk melahirkan juru selamat, tentunya sebuah perjuangan yang luar biasa. Ibu Maria adalah seorang pribadi yang taat kepada kehendak Allah. Dia adalah pribadi yang selalu menyimpan perkara-perkara di dalam hatinya. Dan dia rela melakukan semuanya agar Yesus datang ke dalam dunia melalui dirinya. Maria dan Yusuf ketika mereka harus sensus penduduk dari Nazaret ke Bethlehem juga bukan perjuangan yang mudah. Ketika Maria sudah hamil besar, di situ dicatat bahwa waktunya bersalin untuk Maria. Tetapi karena sensus penduduk dan semua orang dari berbagai tempat pulang kampung, tentunya penginapan-penginapan pun penuh sesak. Tidak ada lagi tempat bagi Tuhan Yesus. Dicatat di dalam pasalnya kedua ayatnya yang ke-7 ini dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, jadi semua orang sudah mempunyai tempat, tetapi justru Tuhan Yesus tidak mempunyai tempat yang layak untuk dilahirkan. Maria akhirnya tidak ada pilihan lain. Dia melahirkan juru selamat dunia di kandang binatang, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan yang sederhana. Tuhan Yesus datang yang seharusnya mungkin dia disambut dengan meriah, harusnya lahir di tempat yang istimewa, bahkan mungkin kalau bisa lahir di istana karena dia adalah seorang raja di atas segala raja. Tetapi justru terbalik, tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus. Semua pintu penginapan tertutup untuk Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-11, mengisahkan hal yang sama. Yohanes menceritakan hal yang sama, tentunya dengan versi yang berbeda. Dia katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya itu, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Semua orang mungkin belum mengenal siapa Yesus yang akan dilahirkan itu. Semua orang seolah-olah tidak menyadari bahwa Tuhan sedang menggenapi janjinya lewat kelahiran bayi Yesus. Bayi yang dinanti-nantikan sepanjang sejarah manusia. Ya, kalau kita lihat apa sebetulnya keperluan manusia sehingga Tuhan mengirimkan juru selamat. Max Lucado di dalam bukunya menulis seperti ini. Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, maka Tuhan akan mengirim seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita teknologi, Tuhan akan mengirim sains. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, maka Tuhan akan mengirim ahli ekonomi. Tetapi karena justru kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan, maka Tuhan telah mengirim seorang juru selamat kepada kita. Allah menyadari bahwa kebutuhan kita itu yang terbesar adalah pengampunan dosa. Maka Allah sendiri harus datang menjadi bayi, menjadi yang terbatas untuk mengampuni dosa kita.
Kelahiran Yesus adalah sebuah awal di mana dia harus mengerjakan misi keselamatan untuk manusia yang pada akhirnya dia harus mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya, jadi itulah kasih Allah kepada dunia dinyatakan lewat Natal. Kasih yang begitu besar. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 yang tentunya sudah menjadi ayat hafalan kita, di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang menjadi bayi karena apa? Motivasinya karena kasihnya yang besar, yang tidak bisa digambarkan oleh apapun, sehingga dia rela memberikan dirinya. Dia rela mengosongkan dirinya sebagai Allah, menjadi manusia yang terbatas seperti kita. Hanya saja Tuhan Yesus tidak memiliki dosa seperti kita. Nah, Natal ini boleh mengingatkan kita, menjadi perenungan kita kalau Tuhan Yesus tidak ada tempat di penginapan-penginapan. Ya, hati mereka tertutup. Mereka belum menyadari bahwa ada kabar sukacita yang datang ke dalam dunia. Ya, yang diberitakan oleh malaikat-malaikat kepada gembala-gembala bahwa seorang anak telah lahir. Dialah juru selamat kita. Ya, tetapi Tuhan Yesus lahir dengan kesunyian malam, dengan kesederhanaan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah Tuhan Yesus mempunyai tempat di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Mungkin kita seringkali sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, setiap tahun kita merayakan Natal dengan begitu banyak rutinitas, dengan begitu banyak kesibukan kita. Apakah semuanya itu membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya sosok yang sangat penting adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri, bukan acara-acara Natalnya, tetapi pribadinya sendiri. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, harus ada di dalam hati kita. Kita harus memberikan tempat bagi Dia. Kalau Tuhan Yesus pernah lahir di dalam palungan gitu ya, dibungkus dengan kain lampir, biarlah Tuhan Yesus juga bukan hanya lahir di Bethlehem, tetapi Tuhan Yesus juga harus lahir di dalam hati kita, menguasai segala kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita merayakan Natal tetapi Tuhan tidak pernah ada di dalam hati kita. Tuhan tidak pernah lahir di dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, kita sebagai anak-anak Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah tahun ini kita boleh mengintrospeksi diri. Apakah arti kelahiran Tuhan Yesus buat kita? Sudahkah kita juga memberikan tempat yang terbaik dalam hati kita, dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan sampai kita pun hatinya tertutup. Tidak ada lagi tempat buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita lebih banyak mengisi hati kita dengan perkara-perkara di dunia. Perkara-perkara pekerjaan kita mungkin, perkara sekolah kita mungkin, perkara pertemanan kita, hobi kita. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang dianggap menarik bagi kita. Dan hati kita, pikiran kita tidak diisi oleh Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini membuka bulan Desember dengan lebih lagi
kita boleh menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat renungan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh membuka hati kami di momen-momen memasuki Natal ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan pribadi yang luar biasa. Akan pribadi juru selamat kami yang datang meninggalkan kerajaan surga, datang menjadi manusia yang terbatas dan lahir ke dalam dunia. Tetapi bukan hanya untuk dunia ini saja Tuhan. Kami mau membuka hati kami, biarlah Tuhan Yesus juga masuk, lahir di dalam hati kami, menjadi penguasa, menjadi juru selamat hidup kami, menguasai setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kerelaan Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia yang terbatas. Mungkin kami pernah seperti pintu-pintu penginapan yang tertutup. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Biarlah Tuhan Kau yang terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.